Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Sebelumnya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya adalah lima, dan sila artinya adalah asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah 5 ideologi utama penyusun Pancasila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi atau padi dan kapas. Selanjutnya, landasan dan tujuan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas atau perguruan tinggi. Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahwa pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Sebenarnya, untuk mengetahui tujuan pendidikan Pancasila, perlu kita pahami dulu landasan pendidikan Pancasila. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Yang pertama, landasan historis. Apa itu landasan historis? Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik yang menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, maupun evaluasinya. Nah, berdasarkan landasan historis tersebut, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan Indonesia melawan sistem penjajahan, kemudian proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut. Yang ketiga, landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini
menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, maupun keputusan direktur jenderal, dan lain-lain. Yang keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti tahun 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yaitu tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pertama, untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan kepada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.